Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Clea Sona Kertiasa dari kelas 10 DJAT 4, absen 9. Hari ini saya akan melaksanakan remedi dari sumatif akhir semester mata pelajaran DST untuk jurusan DJAT. Dan soal yang pertama yaitu suatu jaringan memiliki IP address 200.100.13.x/27. X itu berarti nomor absen dan nomor absen saya yaitu 9, maka dari itu IP addressnya yaitu 200.100.13.9/27. Soal yang pertama yaitu berapakah IP networknya. Untuk mencari IP network, pertama-tama kita akan menentukan subnet mask dan juga ukuran bloknya. Dari slice 27 maka ditemukan subnet mask angka binarnya yaitu angka satunya sebanyak 27, maka kita tulis dulu. Setelah didapatkan subnet mask dalam bentuk biner, maka diubah ke bentuk desimal yaitu 255.224. Setelah menentukan subnet mask, maka dihitung ukuran bloknya dengan melakukan pengurangan dari 256 dikurang dengan oktet terakhir subnet mask yaitu 224, maka dihasilkan ukuran blok 32. Angka 32 ini berarti subnet mask bertambah setiap di angka 32. Maka dari itu IP address 200.100.13.9 berada pada rentang 0 sampai 31. Maka dari itu ditentukan IP networknya yaitu 200.100.13.0. Soal nomor 2 yaitu menghitung berapakah IP range-nya. Dari soal yang pertama ditemukan bahwa ukuran bloknya yaitu sebanyak 32. Maka dari itu IP networknya yaitu 200.100.13.0 dan didapatkan IP broadcast yaitu 200.100.13.31. Dari IP network dan IP broadcast didapatkan host pertama yaitu 200.100.13.1 dan host terakhirnya yaitu 200.100.13.30. Maka dari itu IP range-nya yaitu 200.100.13.1 hingga 200.100.13.30. Lanjutkan dengan soal ketiga dan juga 4 yang sudah terjawab melalui soal nomor 1 dan 2. Soal nomor 3 yaitu berapakah IP broadcast-nya ditemukan ketika menjawab soal nomor 2 yaitu 200.100.13.31 sebagai IP broadcast, dan juga subnet mask-nya didapatkan pada soal nomor 1 yaitu 255.255.254 dengan prefix 27 sebagai subnet mask. Soal selanjutnya yaitu sebuah sekolah mendapatkan alokasi IP address yaitu 172.164.9.0/24. Dari penyedia layanan internet, IP tersebut harus dibagi secara efisien untuk dua ruangan, dengan ruangan A yang membutuhkan kapasitas 70 host dan ruang B membutuhkan kapasitas 50 host. Dengan menerapkan metode VLSM, kita diberikan 3 soal, yaitu yang pertama menentukan IP network, menentukan IP range, menentukan IP broadcast dan juga subnet mask. Diawali dengan mencari ruang A. Jadi pertama-tama kita mencari subnet masknya dulu dengan mencari dua pangkat berapa yang menghasilkan jumlah lebih dari kebutuhan host yaitu 70. Nah, di sini ditemukan terdapat dua pangkat, yaitu yang pertama 2 pangkat 6 dan 2 pangkat 7. 2 pangkat 6 menghasilkan angka 62 dan 2 pangkat 7 menghasilkan 126. Maka kita ambil di 2 pangkat 7 lebih besar dari 70 yaitu 126 lebih besar dari 70. Untuk menghitung prefix baru dari ruang A, maka dihitung prefix 32 dikurangi dari pangkat yang didapatkan yaitu pangkat 7, maka ditemukan prefix yang baru yaitu prefix 25.
Untuk subnet masknya yaitu dicari dengan menggunakan subnet mask biner terlebih dahulu, yaitu angka 1 sebanyak 25, dan sisanya yaitu 0. Dari situ ditemukan prefix 20 subnet mask dari prefix 25 yaitu 255 255 255 128. Selanjutnya yaitu menghitung IP network. IP network dari IP address 172.164.9.0 yaitu 164.9.0. Selanjutnya yaitu menghitung IP range. IP range dihitung dengan mengurangi prefix subnet mask dari prefix 32 dengan subnet mask dari prefix 25. Kemudian didapatkan IP range-nya yaitu 0.0.0.0.127. Maka dari itu IP broadcast-nya yaitu IP network ditambahkan dengan IP range. Maka dari itu IP broadcast-nya ditemukan di 172.164.9.127. Nah, host pertamanya yaitu 172.164.9.1. Untuk host terakhirnya yaitu 174.9.126. Selanjutnya mencari IP range yaitu dengan mengurangi prefix subnet mask dari prefix 32 dengan prefix 26. Yaitu 0.0.0. Selanjutnya yaitu IP network. IP network didapatkan dari IP broadcast di ruang sebelumnya, di mana oktet terakhir dari IP broadcast tersebut ditambahkan 1. Pada ruang sebelumnya IP broadcastnya yaitu 172.164.9.127 ditambahkan 1. Jadi IP networknya yaitu 172.164.9.128. Untuk IP broadcastnya yaitu IP range ditambahkan dengan IP network 172.164.9.128 ditambahkan 0.0.0.63. Setelah ditambahkan didapatkan 172.164.9.191. Untuk host pertamanya yaitu 174.9.129 dan host terakhirnya yaitu 172.164.9.190. Dari situ terjawablah soal nomor 567 yaitu IP network di masing-masing ruangan A dan B, yaitu IP network dari ruangan A 172.164.9.0 dan IP network di ruang B yaitu 172.164.9.128. Untuk IP range di masing-masing ruangan A dan B yaitu IP range di ruangan A yaitu dari
172.164.9.1 hingga 172.164.9.126. Untuk IP range di ruangan B yaitu 172.164.9.129 hingga 172.164.9.190. Untuk IP broadcast dan subnet mask di ruangan A dan B yaitu untuk ruangan A, IP broadcastnya yaitu 172.164.9.127 dengan subnet mask yaitu 255.255.255.128 dengan prefix 25. Dan untuk ruang B, IP broadcastnya yaitu 172.164.9.191 dengan subnet mask yaitu 255.255.255.192 dengan prefix 26. Dilanjutkan dengan soal nomor 8, yaitu seorang network administrator ingin memisahkan jaringan menggunakan prefix 28. Ia mengkonfigurasi PC 01 dengan IP 172.168.10.14. Sementara itu server lokal di ruangan yang sama diberikan IP 172.16.10.18. Namun saat di ping hasilnya request timeout atau RTO. Mengapa hal ini terjadi? Jelaskan analisis Anda mengenai rentang IP network masing-masing perangkat. Soal diketahui yaitu terdapat prefix kalau IP dari PC 1 dan juga IP dari server. Prefixnya yaitu /28, IP dari PC-nya yaitu sekian dan IP dari servernya itu sekian. Langkah pertama yang harus dilakukan yaitu menentukan subnet mask. Dengan prefix 28 maka didapatkan prefix yaitu 255 dan 240. Dengan ukuran flopnya yaitu dihitung diambil dari 256 dan dikurangi dari oktet terakhir subnet mask yaitu 240 menghasilkan ukuran blok sebanyak 16. Maka dari itu subnet yang terbentuk yaitu networknya 172.16.10.0 dengan hostnya yaitu 1 sampai 14. Lalu network yang kedua yaitu 172.16.10.0 hostnya yaitu ini broadcastnya yaitu 15. Untuk hostnya berarti mulai dari 16 sampai 30. Lalu broadcastnya yaitu 31. Nah, dari penjabaran berikut dapat diketahui bahwa PC 1 dengan IP 172.16.10.14 masuk di subnet yang pertama yaitu 172.1.16.10.0 dengan broadcastnya 15. Sedangkan IP dari server yaitu 172.16.10.18 masuk di subnet yang kedua yaitu 172.16.10. Sedangkan untuk server, IP dari server yaitu 172.16.10.18 masuk di subnet yang kedua yaitu 172.16.10.16 dengan broadcast 31. Maka dari itu kesimpulan yang dapat diambil yaitu PC dan juga server berada pada subnet yang berbeda, di mana PC berada pada subnet yang pertama dan server berada di subnet yang kedua. Karena perbedaan jaringan dan juga tidak ada router yang menghubungkan kedua subnet tersebut, maka ping dari command prompt tidak dapat dikirim sehingga muncul request timeout. Soal yang terakhir yaitu soal nomor 9. Internet network dikonfigurasi dengan IP 192.168.100.150/25. Tentukan dua alamat IP komputer di bawah ini yang berbeda jaringan atau salah konfigurasi sehingga tidak bisa mencetak ke printer tersebut. Pilihannya yaitu yang pertama 192.168.100.10, yang kedua 192.168.100.50, yang ketiga 192.168.100.130, dan yang terakhir yaitu 192.168.100.200. Jika teknisi ingin mengetahui komputer mana saja yang salah konfigurasi sehingga berada di luar segmen atau berbeda jaringan dengan printer tersebut, berdasarkan data di atas analisislah segmen jaringannya dan tentukan dua alamat IP mana saja yang berbeda jaringan dengan printer sehingga tidak bisa terhubung langsung tanpa bantuan router. Jelaskan analisis
batasannya. Di sini diketahui IP dari printer yaitu 192.168.100.150 dengan prefix 25. Dari prefix 25 tersebut kita tentukan subnet masknya yaitu 255 dan juga 128. Nah, dari subnet tersebut kita hitung ukuran bloknya yaitu dengan mengurangi 256 dengan atau terakhir ini yaitu 128. Ditemukanlah ukuran blok yaitu 128. Nah, dari ukuran blok di sini subnetnya yaitu networknya diawali dengan 192.168.100.0. Network ini mendapatkan host dari 1 sampai 126, lalu broadcastnya yaitu 127. Untuk subnet yang kedua networknya yaitu 192.168.100.128 dengan hostnya yaitu 129 sampai 254 dan broadcastnya yaitu 255. Nah, di sini kita jadikan IP dari printer ini sebagai acuan, di mana IP printer yaitu 192.168.100.150. Nah, IP printer ini kita kategorikan dia masuk di subnet berapa. Nah, di sini dia masuk di subnet yang kedua yaitu 192.168.100.128 dengan hostnya yaitu 129 sampai 254. Lalu dari acuan kedua subnet ini kita bisa cari IP mana saja yang berbeda dengan jaringan printer. Ada IP yang pertama yaitu 192.168.100.10, yang kedua yaitu 192.168.100.50, yang ketiga yaitu 192.168.100.130, yang terakhir yaitu 192.168.100.200. Nah, dari keempat IP yang sudah tersedia, kita bisa analisis bahwa IP yang pertama yaitu 192.168.100.10 masuk di subnet mask yang pertama yaitu 192.168.100.0. Maka dari itu IP tersebut berada di jaringan yang berbeda dengan IP printer. Untuk IP yang kedua yaitu 192.168.100.50 dikategorikan di subnet mask yang pertama yaitu 192.168.100.0 dan tidak tergolong di subnet yang kedua. Maka dari itu IP kedua juga berada di jaringan yang berbeda. Untuk IP yang ketiga yaitu 192.168.100.130 berada di subnet yang kedua yaitu 192.168.100.128 dan berada di network yang sama dengan IP printer. Maka dari situ IP ketiga dikategorikan berada di jaringan yang sama atau berada di satu jaringan. Dan IP yang terakhir yaitu 192.168.100.200 berada di subnet network yang kedua ini yaitu 192.168.100.128 dan berada di jaringan yang sama dengan IP printer. Maka dari situ IP yang terakhir berada di jaringan yang sama atau berada di satu jaringan dengan IP printer. Dari sini ditemukan IP ketiga dan IP keempat berada di jaringan yang sama. Lalu IP ke-1 dan juga IP kedua berada di jaringan yang berbeda dan diketahui bahwa konfigurasinya salah sehingga berada di luar segmen.